bagian part 2 ini masih tentang pembahasan latihan soal ujian sekolah kelas 9 materi fisika. Kalian simak dengan baik-baik ya. Untuk soal yang pertama di part 2 ini tentang mikrometer sekrup. Berapakah hasil pengukuran mikrometer sekrup di bawah ini? Kita disuruh menentukan hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometer sekrup. Di bagian part 1, kita tahu dan kita mereview tentang jangka sorong pada materi kelas 7. Di dalam jangka sorong, kita kenal ada skala utama dan juga ada skala nonius. Nah, di bagian mikrometer sekrup ini, dia juga memiliki skala utama dan juga skala nonius. Untuk skala utama, wilayahnya adalah yang di sebelah sini. Ini adalah untuk menentukan nilai skala utama. Selanjutnya, untuk skala noniusnya, kita lihat yang ini. Kita lihat angka-angka yang ada di sebelah kanan ini untuk menentukan skala noniusnya. Untuk yang pertama, kita akan menentukan skala utamanya dahulu. Kita lihat garis dan angka yang ada di sebelah sini. Ini ada angka 0 ya anak-anak. Ini ada angka 0, kemudian ada garis. Di antara 0 sama 1 ini ada garis, dan ini pas di tengah-tengah 0 dan 1. Berarti ini setengahnya ya. 0,5, ini ada 1, berarti ini ada 1,5, ini ada 2, berarti ini 2,5, ini ada 3, berarti 3,5, ini ada 4, berarti ini 4,5. Untuk selanjutnya, kita menentukan, kita lihat berapa sih sebenarnya untuk skala utama ini. Skala utama yang dilihat adalah ini, 4,5. Kenapa 4,5? Karena sebelum ada garis ini, yang paling mendekati garis ini adalah angka 4,5 yang bagian bawah. Kenapa enggak 4 aja? Kenapa enggak 4 aja? Karena ini masih jauh. Yang paling terdekat adalah yang bagian sini. Makanya skala utamanya yang dipakai adalah yang sini, 4,5 ini. Kita tuliskan di bawah. Untuk skala utama adalah 4,5. Satuannya adalah milimeter. Kalau di jangka sorong kemarin, satuannya itu adalah sentimeter. Namun di mikrometer sekrup ini, satuannya adalah milimeter. Selanjutnya kita akan mencari skala noniusnya berapa. Kita lihat wilayah yang ada di sebelah sini. Ya, anak-anak, ini untuk menentukan skala nonius. Kita isi dulu ya angka-angkanya. Ini ada 10, perhitungan mundur berarti ya ke bawah. Berarti ini ada 9, 8, ini ada 7, ini ada 6. Dan ini 10, berarti ini 11, 12, 13, 14, ini ada 15, ini ada 16. Selanjutnya, untuk menentukan mana skala noniusnya adalah, kita lihat, ini ada garis. Kita sebut aja ini garis utama ya anak-anak. Ini ada garis kan, garis yang lurus dengan garis ini tuh berapa? Ini ada angka 11. Oh, garis yang lurus dengan itu adalah angka 11. Terlihat ya, ini 11 kan yang lurus dengan ini. Yang lurus dengan garis ini adalah ada angka 11. Berarti kita tulis di sini untuk skala noniusnya adalah 11 dikali 0,01 tingkat ketelitiannya. Kemudian kita cari hasilnya yaitu 0,11. Selanjutnya kita jumlahkan dengan yang skala utama yang ada di atasnya. Sehingga jawabannya adalah 4,61. Ingat satuannya adalah milimeter. Sehingga jawabannya yang tepat adalah yang D. Untuk soal selanjutnya ini masih sama, yaitu tentang mikrometer sekrup ya anak-anak.
Berapakah hasil pengukuran mikrometer sekrup di bawah ini? Nah, kita disuruh menentukan lagi hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometer sekrup. Langkah pertama, kita akan menentukan skala utamanya dulu. Kita ingat kembali, ini adalah daerah atau area ya, untuk mencari atau menentukan skala utama. Dan ini untuk menentukan skala Nanniusnya. Kita hitung dulu skala utamanya, namun sebelumnya kita kasih angka untuk garis yang belum ada angkanya ini. Ini ada 0, kemudian ini ada 0,5, ini ada 1, ini ada 1,5, ini ada 2, ini ada 2,5. Sebelum garis ini, kita lihat garis mana yang mendekati ini. Kita lihat temukan garisnya, oh garis ini ternyata. Berarti skala utamanya langsung kita tentukan yaitu 2,5 karena dekat dengan garis ini ya anak-anak. Kita tulis untuk skala utamanya yaitu 2,5. Kenapa enggak 2? Kenapa enggak ini? Karena ini masih jauh dengan garisnya yang ini tadi, yang paling dekat yaitu yang ini ya anak-anak, 2,5. Sehingga skala utamanya 2,5 mm. Ingat, mikrometer sekrup kita pakainya skala ya milimeter. Selanjutnya kita akan menentukan untuk skala Nannius. Kita tulis dulu angkanya di garis yang belum ada angkanya. Ini ada 10, naik ini ada 11, kemudian 12, 13, 14, 15, kemudian ini ada 16. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita cari skala Nanniusnya. Kita lihat garis yang lurus dengan garis ini, garis yang lurus dengan ini ya, garis yang lurus dengan ini di skala Nannius, di wilayah skala Nannius adalah yang angka 13. Kita akan lingkari angka yang 13 ini ya anak-anak. Ini adalah skala Nanniusnya. Karena apa? Skala ini adalah garisnya ini lurus dengan garis ini, lurus dengan garis ini, angka 13 ini. Sehingga skala Nanniusnya ini saya tuliskan di bawah. Skala Nannius sama dengan 13 dikali ketelitiannya, yaitu 0,01 sama dengan 0,13. Ketika kita jumlahkan dengan skala utama, jadi skala utama ditambah skala Nannius, maka hasilnya adalah 2,63, satuannya adalah milimeter. Ingat, untuk mikrometer sekrup satuannya adalah milimeter, sehingga jawabannya adalah yang C. Untuk soal selanjutnya, yaitu ini kalau kita lihat sekilas berhubungan dengan volume ya anak-anak. Sebuah benda tak beraturan dimasukkan ke dalam gelas ukur seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Berapakah volume benda tidak beraturan tersebut? Nah, ini kita disuruh menentukan ya. Ini ada gelas ukur, awalnya dia volumenya 30 cm pangkat 3. Tapi ketika dimasukkan benda yang mungkin ini batu ya, anggap aja ini batu yang bentuknya itu tidak teratur, lalu volumenya naik menjadi 40 cm pangkat 3. Kalau di pelajaran matematika ya anak-anak, di matematika kan ada bangun ruang yang kubus. Ini kan kubus. Kalau misalkan kita mau mencari volumenya, berarti sisi berarti volumenya adalah sisi dikali sisi dikali sisi, karena sisinya bisa dihitung. Ini bisa diukur, ini bisa diukur, ini bisa diukur, ini juga bisa diukur, sehingga mudah untuk menentukan volumenya. Atau mungkin yang kedua ada bangun balok. Balok ini juga bisa ditentukan kan volumenya dengan menggunakan rumus yang ada di pelajaran matematika. Ini ada panjang, ini ada lebar, ini ada tinggi. Oh, volumenya
P dikali L dikali T. Ini kalau matematika dan bentuknya teratur. Nah, seperti di soal ini kan bentuknya tidak teratur. Batu ini kan bentuknya nggak tahu sisi panjangnya, lebarnya mana, tingginya mana, karena bentuknya dia nggak beraturan. Nah, cara menentukan volumenya ini bagaimana? Kita lihat dulu volume yang pertama. Sebelum dimasukkan batu di dalam gelas yang ini, yang pertama ini ya, saya kasih gelas pertama, ini saya kasih gelas kedua, gelas ukur yang kedua. Ini volume yang pertama, ini ada 30 cm pangkat 3. Kemudian setelah dikasih batu, volumenya naik menjadi berapa anak-anak? Ini 40 cm pangkat 3. Nah, volume batu yang di bawah ini sama dengan ini, pertambahan air ini dari 30 menjadi 40, sehingga kita bisa menghitung pertambahannya ini berapa. Pertambahannya ini yaitu kita tuliskan ya, kita tuliskan volume batu sama dengan V2 dikurangi V1 sama dengan 40 dikurangi 30, hasilnya yaitu 10 cm pangkat 3. Volume batu ini anak-anak sesungguhnya ya adalah kenaikan tinggi ya. Jadi volume batu ini sebenarnya dia adalah pertambahan tinggi air di dalam gelas. Dia tambah berapa dari posisi yang awal? Awalnya dia kan di V1 itu kan dia ada 30 ya. Untuk di V1 ini kan dia ada 30. Ini V1 nya 30. Kemudian naiknya seberapa? Dari 30 ke 40 menjadi V2 ini kan naiknya adalah 10, sehingga jawabannya untuk soal ini adalah yang B. Untuk soal selanjutnya ini juga masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu tentang volume benda tidak beraturan. Sebuah batu yang bentuknya tidak beraturan dimasukkan ke dalam gelas ukur seperti yang tampak pada gambar di bawah ini ya, pada gambar ini ya anak-anak. Berapakah volume benda tidak beraturan tersebut? Kita ingat lagi konsep yang sebelumnya bahwa untuk menentukan volume benda tidak beraturan ini, kita cukup melihat kenaikan airnya di dalam gelas ukur ini berapa. Dari 150 kemudian dia bisa menjadi 200 ml. Ini dia naik sebesar berapa? Kita langsung saja mencari, yaitu kita tulis untuk V1, kita tentukan dulu untuk V1 nya. Ini untuk V1, kemudian ini untuk V2. Langsung aja kita tulis untuk volume benda tidak beraturan. Ini saya tulis volume batu ya anak-anak. Kita menganggap bahwa benda yang dimasukkan ke dalam gelas ukur ini adalah batu ya. Volume batu sama dengan volume yang terakhir atau V2 dikurangi volume awal atau yang pertama, sehingga kita bisa menuliskan untuk V2 nya ini ya, V2 nya 200 dikurangin untuk V1 nya ini 150, sehingga jawabannya adalah 50 ml. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa jawabannya adalah yang A. Nah, untuk soal selanjutnya ini juga masih sama ya anak-anak, tentang neraca Ohaus 3 lengan. Sebuah benda ditimbang dengan menggunakan neraca Ohaus 3 lengan seperti pada gambar di bawah ini. Ini ya anak-anak untuk gambarnya. Berapakah massa benda tersebut? Nah,
ini kita disuruh untuk menentukan massa benda yang telah ditimbang dengan menggunakan neraca Ohaus. Kita ingat, neraca Ohaus 3 lengan ini memiliki bagian, ada lengan atas, ada lengan bagian tengah, dan juga ada lengan bagian belakang. Untuk menghitungnya, kita mulai dari angka yang terbesar ya anak-anak. Mulai dari yang lengan depan dulu, yaitu 200. Kita tuliskan dulu di sini. Untuk yang pertama, lengan depan ya anak-anak, ada angka 200. Kita tulis di sini 200. Kemudian ada lagi di sini, ini menunjukkan angka 20. Untuk lengan tengah ini kita tulis 20. Kemudian ini ada lengan bagian belakang, ini dia menunjukkan angka 1, kita tulis. Jadi harus urut antara ratusan, puluhan, dan satuannya. Kita jumlahkan, ini adalah hasilnya, satuannya gram. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa jawabannya adalah yang D. Untuk soal selanjutnya, ini tentang neraca 3 lengan ya anak-anak. Sebuah apel ditimbang dengan menggunakan neraca Ohaus 3 lengan seperti pada gambar di bawah ini. Berapakah massa apel tersebut? Nah, ini kita disuruh menentukan massa sebuah apel yang ditimbang dengan neraca Ohaus 3 lengan. Ini ada lengan depan, ini ada lengan tengah, ini ada lengan belakang. Caranya, kita langsung aja menghitungkan angka-angka yang ditunjukkan oleh 3 lengan ini. Kita tulis dari skala yang depan. Yang depan ini ada 300 ya anak-anak. Kita tuliskan di sini 300. 300 kan untuk skala yang depan ini. Ini kan menunjukkan angka 300. Kemudian yang tengah, ini yang tengah, dia menunjukkan angka 40. Langsung aja kita tulis 40. Kemudian kita lihat lengan yang belakang. Ini yang belakang menunjukkan angka 8. Langsung saja kita tulis 8. Ketika kita jumlahkan, hasilnya adalah ini 8, ini 4, ini 3. Untuk neraca Ohaus ini biasanya dipakai satuan gram. Sehingga jawabannya adalah yang B. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.